Pernah kepikiran nggak kenapa ada hal yang gampang banget kita pelajari, tapi ada juga yang susahnya minta ampun? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan soal arsitektur pikiran manusia. Kita akan ngelihat langsung cetak biru biologis dari otak kita sendiri. Buat paham gimana sih sebenarnya cara kita belajar, mikir, dan mecahin masalah. Yuk kita mulai. Coba deh pikirin paradoks yang satu ini. Kenapa ya, anak balita tuh bisa otomatis belajar ngomong bahasa ibunya tanpa diajarin secara formal. Padahal kan proses ngomong itu melibatkan koordinasi pita suara, bibir, dan tata bahasa yang luar biasa kompleks. Tapi giliran anak yang sama disuruh ngerjain persamaan aljabar beberapa tahun kemudian, wah, seringnya pada stres dan frustrasi banget kan? Nah, dari paradoks inilah kita bakal nemuin batasan-batasan tersembunyi yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Buat ngejawab misteri itu, kita ibaratnya harus ngebuka buku manual biologis dari otak kita. Kita harus petakan gimana rute sebuah informasi dari dunia luar, masuk, dan akhirnya tertanam kuat di ingatan permanen kita. Ternyata, menurut psikologi evolusioner, semua informasi yang kita temui sehari-hari itu selalu jatuh ke salah satu dari dua kategori yang beda banget. Kategori yang pertama itu namanya pengetahuan primer biologis. Ini tuh insting yang udah ada dan berevolusi bareng manusia selama ribuan generasi. Contohnya kayak dengerin orang ngomong, berbicara, atau sekedar interaksi sosial, kita nyerap ini semua secara otomatis dan tanpa sadar, kayak orang bernapas aja gitu. Nah, kategori kedua ini yang suka bikin pusing, yaitu pengetahuan sekunder biologis. Ini hal-hal kultural yang baru aja diciptain manusia, kayak membaca, nulis, atau yaitu tadi, aljabar. Otak kita tuh belum berevolusi buat paham hal-hal ini secara alami. Maksudnya gini, kamu nggak bakal tiba-tiba jago baca cuma gara-gara ketiduran di dalam perpustakaan kan? Pasti butuh usaha sadar dan perjuangan keras buat nguasainnya. Terus, seberapa sulit sih pengetahuan sekunder itu dipelajari? Semuanya bermuara pada satu hal yang disebut interaktivitas elemen. Sederhananya gini, kalau kamu cuma ngafalin satu kata kosakata asing, misalnya kata buku, interaktivitasnya itu rendah banget, kata itu berdiri sendiri. Tapi coba bayangin lagi ngerjain soal aljabar. Kamu ubah satu aja aturannya, seluruh perhitungannya langsung berantakan. Elemen-elemennya itu saling berinteraksi, nyambung satu sama lain, dan harus dipikirin secara bersamaan di dalam kepala. Nah, interaktivitas yang tinggi inilah yang bikin proses belajar kerasa berat banget. Dan ngomong-ngomong soal berat, sebelum ilmu baru ini benar-benar nempel di otak, dia harus berhasil ngelewatin hambatan biologis paling kejam di kepala kita, yaitu memori kerja kita. Coba tebak, seberapa lama memori kerja kita bisa nahan informasi baru? Cuma 18 detik. Serius nggak lebih dari itu. Pernah kan kalian dapat kode OTP di layar handphone, terus hitungan detik kemudian lupa pas mau diketik? Nah, itu dia batasan 18 detik kalian lagi beraksi. Kalau ada informasi baru yang masuk dan nggak secara aktif kalian ulang-ulang di dalam kepala, informasi itu bakal lenyap gitu aja, bersih tanpa sisa, dalam waktu kurang dari 18 detik. Nggak cuma durasinya yang super singkat, kapasitasnya juga wah, kecil banget. Dulu ada mitos yang bilang otak kita bisa nangani 7 hal sekaligus. Faktanya, waktu kamu benar-benar lagi memproses atau ngotak-ngatik informasi baru, bukan sekedar ngapalin lo ya, memori kerja kita itu ternyata cuma sanggup nampung 3-4 item di satu waktu. Bayangin, untuk ukuran otak yang sekompleks ini, batasan itu benar-benar mengejutkan kan? Jadi, disinilah akar masalahnya. Bayangin aja, interaktivitas elemen yang tinggi dari materi yang lagi dipelajari nabrak kapasitas memori kerja yang super sempit dan terbatas waktunya ini. Otak dipaksa mikirin banyak hal rumit sekaligus, padahal lu cuma muat 3-4 item. Apa yang terjadi? Boom! Otak mengalami cognitive overload atau beban kognitif yang berlebihan. Proses belajar langsung mandek total. Ini murni alasan biologis, kenapa kadang ngelihat soal fisika atau matematika baru tuh rasanya kayak ngelihat bahasa alien. Tapi tenang, jangan panik dulu. Di dalam arsitektur kognitif kita, ada pahlawan tersembunyi yang bisa ngelewatin kemacetan parah ini. Sebut saja ini berangkas keahlian kita, memori jangka panjang. Ada satu studi klasik yang keren banget dari psikolog Adrian de Groot soal pemain catur. Dia ngasih lihat konfigurasi papan dari pertandingan catur sungguhan selama 5 detik doang, terus minta pemain buat nyusun ulang. Hasilnya, para master catur dengan santainya bisa nyusun ulang lebih dari 80% bidak dengan sempurna. Sementara pemula, nggak nyampe 30%. Tapi yang bikin mind-blowing, pas susunan bidaknya diacak asal-asalan tanpa logika catur, tiba-tiba para master ini jadi sama kacaunya kayak si pemula. Ini bukti kuat kalau para master itu sebenarnya nggak punya memori kerja yang lebih cepat atau lebih besar. Mereka cuma mengenali konfigurasi yang emang udah disimpan lama di memori jangka panjang mereka. Fakta ini benar-benar ngubah cara kita mandang kepintaran. Asal tahu aja ya,
Seorang Grandmaster itu kabarnya bisa ngapalin sampai 100.000 konfigurasi papan di otaknya. Jadi, yang namanya keahlian itu bukan soal seberapa jago otak kamu mikirin strategi pemecahan masalah abstrak secara langsung. Bukan. Keahlian itu murni soal seberapa banyak pengetahuan spesifik yang udah berhasil kamu simpan dengan aman di dalam berangkas memori jangka panjangmu selama bertahun-tahun. Dan ini dia jalan pintas rahasianya buat ngelewatin si bottleneck tadi. Ingat kan batasan 3-4 item di memori kerja? Nah, pas seorang pakar ngelihat persamaan rumus yang rumit atau strategi catur yang kompleks, otak mereka narik informasi familiar itu dari memori jangka panjang kembali ke memori kerja. Tapi cuma sebagai satu kesatuan informasi aja, satu elemen. Otak memproses puluhan variabel rumit itu seolah-olah itu cuma satu item yang enteng banget. Hambatan berhasil ditembus. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya kita masukin ilmu-ilmu baru ke dalam berangkas ini tanpa bikin sistem otak kita meledak karena overload? Banyak yang mikir kalau nemuin cara sendiri alias nebak-nebak dan trial error itu cara belajar yang paling jago. Padahal, mecahin masalah membabi buta kayak gitu bikin memori kerja nanggung beban yang kelewat berat. Bayangin kamu disuruh merakit lemari yang super ribet tapi buku panduannya dibuang. Bikin emosi kan? Ternyata dapat instruksi eksplisit alias diajarin langsung langkah demi langkah itu jauh lebih efisien. Ini semacam superpower evolusi kita, bikin ilmu mengalir lancar dengan beban kognitif yang rendah. Makanya, teori beban kognitif ngasih solusi lewat dua efek penting. Pertama, efek contoh soal. Buat pemula, merhatiin langkah penyelesaian dari contoh soal itu justru ngasilin nilai tes yang lebih tinggi loh dibanding kalau mereka disuruh mecahin soal sendiri dari awal. Kedua, ada efek redundansi. Kamu harus hati-hati di sini, karena memori kerja kita sempit, nambahin informasi yang nggak perlu, misalnya ada teks panjang di layar terus dibacain persis kata per kata lewat audio, itu bukan bikin makin ingat. Yang ada malah bikin memori kerja kita error dan kewalahan karena kebanyakan noise. Tapi tunggu dulu, seiring kamu makin jago, arsitektur pikiran kamu juga ikut dinamis loh. Cara belajarmu harus berubah ngikutin level keahlianmu. Ini dia yang disebut efek pembalikan keahlian. Apa yang bagus banget buat seorang pemula, ternyata bisa jadi senjata makan tuan buat seorang expert. Pas kamu masih amatir, kamu butuh panduan jelas dan contoh soal. Tapi, seiring berjalannya waktu, semua elemen rumit itu udah terangkai rapi di memori jangka panjangmu kan? Interaktivitasnya udah turun. Nah, di tahap ini, kalau kamu masih dijejali contoh soal yang terlalu rinci, itu malah jadi informasi redundan yang ngeselin banget buat otak pakarmu. Jadi, biar kemampuanmu nggak mentok, seorang ahli wajib transisi, buang panduan contoh soalnya, dan mulailah aktif mecahin masalah sendiri. Jadi gimana? Cetak birunya udah kebongkar semua kan? Kamu udah ngerti soal batasan brutal 18 detik dan 3-4 item tadi, pentingnya dapat instruksi eksplisit pas masih pemula, dan kapan harus ninggalin panduan itu pas kamu udah mulai ahli. Dengan menghargai batasan biologismu sendiri, kamu bisa mengakali si bottleneck tadi dan mulai menuhin berangkas keahlianmu dengan santai. Nah, setelah paham rahasia besar di dalam kepalamu sendiri, kira-kira gimana rencanamu buat naklukin tantangan belajar kamu hari ini?